Nah, hari ini saya akan share tentang pribadi Roh Kudus dan beberapa kesalahpahaman yang seringkali disalah mengerti sehingga kadang-kadang kita salah paham terhadap Roh Kudus. Kita salah paham ya, ada yang berkata bahwa ketika kita menghujat Roh Kudus maka tidak ada ampun, saudara. Saudara pernah dengar ayat itu? Dosa terhadap Bapa bisa diampuni, dosa terhadap Yesus bisa diampuni, tapi dosa terhadap Roh Kudus itu tidak ada ampunnya. Saudara pernah dengar Yesus pernah berkata seperti itu, saudara? Pernah? Ya, nah saudara, hari ini saudara saya mau bilang, kalau saudara ada dalam Kristus, ya, kalau saudara ada dalam Kristus, saudara tidak mungkin bisa lakukan dosa ini, saudara. Amin, saudara. Karena dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa buat orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya. Karena yang buat kita masuk neraka, saudara, itu bukan dosa yang lain, saudara. Ya, satu-satunya yang buat kita tidak bisa diselamatkan itu bukan karena yang lain, tapi hanya karena kita tidak mempercayai ada penebusan dan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saudara bisa percaya itu adalah karya Roh Kudus. Amin. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa menolak karya Kristus dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau saudara menolak karya Kristus dalam hidup saudara dan saya, siapa yang mau selamatkan hidup kita? Amin. Tidak ada yang bisa selamatkan hidup saudara dan saya kecuali juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan yang jadi manusia. Amin, saudara. Ya. Nah, hari ini saya akan share beberapa pelayanan Roh Kudus di dalam perjanjian baru, saudara. Ya. Beberapa pelayanan Roh Kudus, hari ini saya akan share mengenai beberapa pelayanan Roh Kudus dalam perjanjian baru. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu dalam bahasa aslinya penolong yang sama dengan Dia. Seorang helper, ya. Jadi kata penolong ini berarti dia bukanlah sesuatu, tapi dia adalah seseorang. Amin, saudara. Sekalipun di dalam Alkitab kita tidak tertulis tentang Tritunggal. Orang-orang yang anti Tritunggal ya akan berkata, mana di Alkitab tidak ada Tritunggal, mana tidak tertulis Tritunggal. Memang tidak tertulis, tidak tersurat, tapi tersirat banyak, saudara. Betul? Roh Kudus sebagai seorang pribadi itu banyak sekali tersirat, sekalipun tidak tertulis Tritunggal di dalam Alkitab. Tapi itu ada, saudara. Ya, banyak hal, saudara. Nah, salah satunya ini, Yesus berkata, aku akan minta pada Bapa. Di sini ada Yesus, ada Bapa, dan ada Roh Kudus, seorang penolong yang lain. Ya, supaya Ia menyertai kamu berapa lama, saudara? Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan berikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Saudara pegang ini. Ini perkataan Yesus. Amin, saudara. Selama-lamanya itu artinya tidak ada batas waktunya. Selama-lamanya. Sejak kapan, saudara? Sejak saudara terima Yesus, Roh Kudus itu akan tinggal dalam hidup saudara. Nah, ini perbedaannya. Makanya saudara pentingnya saudara mengetahui apa perbedaan penyertaan Roh Kudus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Kalau tidak, kita akan bingung, saudara. Karena di perjanjian lama, mari kita buka Mazmur pasal yang ke-51. Ini seringkali buat anak-anak Tuhan, gereja Tuhan bingung, saudara. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ini doa Daud, saudara. Waktu dia kedapatan sama Nabi Nathan, dia jatuh dalam dosa perzinahan dan membunuh Uria. Ya, dia jatuh dalam dosa ini, kemudian Nabi Nathan datang dan tegur dia. Daud ketakutan dan ini doanya dia. Dia bilang, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat berikutnya, jadikanlah hatiku tahir ya Allah,
dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dari... Saudara lihat ini doa Daud saudara. Jadikan hatiku tahir. Jangan lihat dosaku. Saudara, itu doa Daud di perjanjian lama. Hari ini jawabannya sudah terjadi waktu Yesus naik di atas kayu salib saudara. Hari ini Yesus tidak lihat lagi saudara dalam dosa saudara. Amin. Ya, Bapa melihat saudara ada di dalam Kristus. Amin saudara. Ini satu perbedaan yang sangat luar biasa besarnya. Dan Daud berkata, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak pernah tinggal dalam hidup seseorang. Dia hanya hinggap. Ya, makanya orang-orang dalam perjanjian lama itu pun hanya orang-orang tertentu, raja-raja, nabi-nabi. Karena apa? Kenapa Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam hidup manusia pada waktu itu? Karena hati manusia belum ada yang dilahirkan kembali. Roh Kudus hanya bisa tinggal di dalam bait yang kudus. Amin saudara, setuju? Masalahnya tidak seorang pun, sekalipun Daud, sekalipun Abraham, tidak seorang pun yang sungguh-sungguh punya hati yang betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Karena kekudusan yang sejati itu bukan dikerjakan oleh kekuatan manusia, kekudusan yang sejati itu dikerjakan oleh darah Yesus. Waktu seseorang dilahirkan kembali, darah Yesus yang membasuh hidup seseorang, dan darah Yesus yang menjadikan seorang itu tahir dan kudus, dan disitulah Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup seseorang. Amin saudara. Dan darah Yesus hanya tercurah waktu dia mati di atas kayu salib. Dengan kata lain, sebelum kematian dan kebangkitan Kristus, tidak seorang pun yang mengalami kelahiran baru. Amin saudara. Jangan saudara dibingungkan lagi. Hari ini, kalau saudara lahir baru, saudara punya seorang penolong yang lain yang diberikan oleh Yesus, yang tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Amin saudara. Untuk selama-lamanya itu apa? Artinya apa? Waktu engkau gagal, dia juga ada di situ. Amin. Waktu engkau berhasil, dia juga ada di situ. Jangan saudara pikir gini saudara. Waktu saudara gagal, Roh Kudus bilang, saya keluar dulu ya. Sudah kamu gagal dulu. Nanti kalau kamu udah betul, aku masuk lagi. Roh Kudus jangan tinggalkan aku. Roh Kudus jangan biarkan aku sendiri. Roh Kudus masuk lagi dalam hidupku. Waduh, saya bayangkan Tuhan ketawa saudara. Saya tidak pernah tinggalkan kamu. Saya tidak pernah biarkan kau berjalan sendirian. Bahkan dalam saat-saat kegagalanmu, aku ada di situ. Amin saudara. Bahkan dalam saat-saat titik terendah dalam hidupmu, aku ada di situ. Aku tidak pernah sedetik pun meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang kelima bilang gini sekarang. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin saudara. Saudara suka yang mana saudara? Suka yang ada dalam perjanjian lama, kalau saudara gagal dia harus keluar dulu. Kan seringkali bilang, kalau saya tidak kudus kan Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam hidup saya. Dia harus tinggal di bejana yang kudus. Memang betul. Tapi yang buat kita kudus itu siapa saudara? Yang buat kita bisa kudus dan jadi tempat bait Roh Kudus itu siapa? Darah Yesus. Amin saudara. Ya. Sehingga apa saudara? Hari ini kita sadar. Dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita. Apapun situasi kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada seorang pribadi yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Sehingga kita tidak pernah sungguh-sungguh sendiri. Mungkin orang lain bisa tinggalkan saudara. Mungkin orang-orang bisa tidak peduli dengan hidup saudara. Kalau engkau gagal, orang bisa tinggalkan hidup saudara.
Tapi ada seorang pribadi yang tidak pernah dan tidak akan dan tidak bisa tinggalkan hidup saudara dan saya. Amin saudara. Coba kita buka Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Di dalam dia ini siapa? Yesus. Kamu juga, kamu nih juga, kita semua ini. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Injil, keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan. Kalau saudara, waktu saudara percaya sama Yesus, Tuhan juga cap hidup saudara. Capnya apa? Materainya apa? Roh Kudus. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Injil, keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan apa? Jadi capnya apa saudara? Roh Kudus. Ya, capnya itu Roh Kudus yang menandakan bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Yang dijanjikannya, ayat 14, ini tidak kalah pentingnya. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan, katakan jaminan. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji. Roh Kudus itu dikasih buat hidup saudara sebagai jaminan bahwa apa? Kita ini punyanya Tuhan. Tidak ada yang bisa ambil hidup kita lagi. Tidak ada apapun juga, siapapun juga yang bisa ambil saudara dan saya dari tangan Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih Roh Kudus sebagai apa? Jaminan. Amin saudara. Jaminan untuk apa? Sebagai sebuah kepastian bahwa Tuhan itu akan datang kembali dan berikan saudara seluruhnya. Amin saudara. Roh Kudus itu jaminan, artinya apa? Nanti kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang Tuhan janjikan, itu semuanya digenapi dalam hidup saudara dan saya. Jaminannya apa? Roh Kudus. Tuhan tidak DP hidup saudara dengan uang, bahkan dengan malaikat. Tapi dia kasih pribadinya, dia kasih Roh Kudusnya sebagai jaminan untuk hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ini sebagai guarantee buat kita. Ini buat kita sebuah kepastian bahwa engkau tidak pernah sendiri. Engkau milik kepunyaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9 sampai 12. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang. Tapi ada ayat bawahnya saudara. Apa yang disediakan oleh Tuhan itu maksudnya apa saudara? Next. Karena kepada kita Elohim telah menyatakannya oleh siapa? Roh ini Roh Kudus saudara. Sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Elohim. Jadi saudara kalau mau tahu apa yang Tuhan sediakan buat hidup saudara, tanya Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang menyelidiki hal-hal yang bahkan yang tersembunyi dalam diri Elohim. Amin saudara. Dia ini yang kasih tahu kita. Ya, apa yang dikasih tahu? Ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Elohim selain roh Elohim. Ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh. Saya perhatikan rohnya huruf kecil. Ya, roh yang dari dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada. Nah di sini saudara, roh dunia, dengan kata lain apa yang kita dapatkan dari sini saudara? Roh Kudus, ya. Dia akan kasih tahu sama kita apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kata dikaruniakan itu artinya apa saudara? Apa dikaruniakan? Sesuatu yang dikasih secara
cuma-cuma. Jadi Roh Kudus itu akan kasih tahu kita apa yang Tuhan kasih buat hidup saudara secara cuma-cuma. Apa yang Tuhan itu kasih buat kita secara cuma-cuma. Dengan kata lain, roh dunia itu akan kasih tahu saudara, tidak ada yang cuma-cuma. Tapi Roh Kudus, dia akan kasih tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ini kita penting untuk tahu ini saudara. Karena kita hidup di dalam zaman di mana ya kita merasa bahwa semuanya dalam keadaan susah mungkin. Kita mesti tahu apa yang Tuhan kasih buat kita. Apa yang Tuhan kasih secara cuma-cuma buat kita. Apa yang Tuhan kasih secara cuma-cuma buat kita. Yang pasti Tuhan kasih kita apa? Keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah. Amin saudara. Keselamatan itu adalah anugerah. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membayar keselamatan kita. Dengan kata lain, kalau kita berusaha membayar keselamatan kita, itu bukan dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan kasih tahu kita. Dia akan selalu kasih tahu hati Bapa buat kita, apa yang Tuhan berikan buat kita. Makanya kita ini bertumbuh di dalam satu kebenaran, pada kebenaran yang berikutnya yang Roh Kudus akan kasih tahu buat kita. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, ia ini siapa? Roh kebenaran. Ya, Roh Kudus disebut juga sebagai roh kebenaran. Hari ini dia ada di mana saudara? Di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Tapi apabila Roh Kudus datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh apa? Nah ini kebenaran ini bukan righteousness, ini adalah truth. Ini bicara tentang apa yang Yesus kerjakan. Apa yang Yesus anugerahkan secara cuma-cuma buat hidup saudara dan saya. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran itu, the spirit of truth. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan beritahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran ini bicara tentang apa? Apa yang Yesus kerjakan. Dan dia anugerahkan secara cuma-cuma buat hidup saudara dan saya. Makanya firman Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Kita ini bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran. Kebenaran bicara apa? Apa yang Yesus kerjakan. Dan dia anugerahkan secara cuma-cuma buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Makanya kita terus bertumbuh di dalam satu pengenalan kepada pengenalan yang berikutnya. Sebagaimana setingkat mana engkau mengenal Tuhan, mengenal apa yang dia kerjakan, sebesar itulah engkau akan mengalami kemerdekaan dalam hidup saudara. Akhirnya kita tidak pernah berhenti untuk bertumbuh dalam kebenaran. Ya, Roh Kudus itu akan kasih tahu buat kita apa yang dikaruniakan secara cuma-cuma, apa yang dikerjakan oleh Yesus. Keselamatan, apalagi sudah? Apalagi? Kesembuhan. Kesembuhan itu dari Tuhan saudara bayar atau saudara usahakan? Kalau yang Tuhan kasih secara cuma-cuma, jangan saudara usahakan untuk saudara bayar. Semakin saudara usahakan untuk saudara bayar, semakin saudara tidak bisa dapatkan itu. Apa yang Tuhan kasih secara cuma-cuma, terima secara cuma-cuma. Roh Kudus akan kasih tahu. Tuhan kasih ini cuma-cuma, terima ini cuma-cuma. Makanya jangan berusaha untuk mendapatkannya, mengusahakannya dengan kekuatan saudara. Makanya saudara tahu kenapa orang-orang di perjanjian lama,
Orang-orang Israel susah untuk mendapatkan mujizat. Yang paling susah itu orang Farisi. Saudara tidak pernah ketemu orang Farisi ngalami mujizat kesembuhan. Kenapa saudara? Karena orang Farisi berusaha bayar apa yang seharusnya gratis disediakan oleh Tuhan. Amin saudara. Jangan berusaha bayar sesuatu yang Tuhan sediakan buat saudara cuma-cuma. Semakin saudara berusaha untuk bayar itu, saudara terjebak dalam mengusahakan dengan kekuatan saudara, semakin saudara tidak bisa dapatkan itu. Amin. Makanya ada 2 orang di dalam Alkitab yang Tuhan Yesus bilang, besar imanmu. Siapa saudara? Yang pertama siapa? Perwira Kapernaum. Yang kedua, wanita Sirofenesia. 2 orang ini saja yang Yesus bilang, besar imanmu. Bahkan iman sebesar ini tidak ditemukan di antara orang Israel. Kenapa saudara? Kenapa Yesus bilang 2 orang ini besar imannya? Kenapa? Ada yang berkata, perwira itu cukup sepatah kata saja. Wah, luar biasa ini. Dia punya otoritas, ya kan? Tapi wanita ini bagaimana? Wanita ini dia ibu rumah tangga, saudara. Apa persamaan dari kedua orang ini? Apa persamaannya? Persamaannya adalah dua-duanya bukan orang Yahudi. Dua-duanya tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dua-duanya tidak hidup di bawah tuntutan. Dua-duanya tidak sadar bahwa untuk mendapatkan berkat mujizat harus bayar sesuatu pada Tuhan. Di dalam hukum Taurat, untuk dapatkan berkat, dapatkan kasih, dapatkan mujizat, saudara harus bayar dengan ketaatan, dengan performance, dengan kebaikan. Makanya Roh Kudus itu akan kasih tahu buat hidup saudara. Apa yang Tuhan kasih secara cuma-cuma. Amin. Kalau kita berusaha mendapatkan janji Tuhan dengan kekuatan kita, maka iman itu menjadi sia-sia. Makanya Roh Kudus itu dia akan kasih tahu buat hidup saudara. Jangan berusaha dapatkan janji Tuhan dengan kekuatan saudara sendiri. Apa yang dia kasih secara cuma-cuma, jangan berusaha mendapatkannya. Terima saja saudara. Amin saudara. Mari kita buka Yohanes 16 bagian berikutnya saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka Roh Kudus tidak ada bersama kita. Kita bersyukur waktu dia naik. Dia berikan seorang penolong yang lain. Dan hari ini Roh Kudus itu ada dimanapun, di semua tempat, di semua hidup orang percaya. Sehingga saudara tidak perlu lagi pergi ke satu tempat khusus untuk bisa dapatkan Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara mau sembunyi di kolong jembatan pun, di situ Tuhan ada saudara. Amin. Adalah lebih berguna jikalau aku pergi, kata Yesus. Next terus. Dan kalau ia datang, nah ini saudara, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan nah saudara, kalau kita cuma sampai ayat ini saudara, saya percaya ini jadi interpretasinya jadi bermacam-macam. Itu kan Roh Kudus, dia akan ingatkan dosa, dia akan ingatkan penghakiman. Ini puji Tuhan, Yesus tahu ini akan jadi banyak perdebatan saudara. Makanya Yesus tidak stop di ayat yang ke-8. Ingat, Roh Kudus datang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kebenaran di sini adalah righteousness, ya. Righteousness ini beda dengan kebenaran yang tadi, saudara. Ayat yang ke-9, Yesus menjelaskan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Akan dosa. Apa itu yang Roh Kudus kerjakan menginsafkan dunia akan dosa? Karena apa? Mereka tetap tidak percaya kepada aku. Saudara perhatikan kalau baca Alkitab, itu ada kata mereka, ada kata kamu, ada kata pertama aku, ya. Aku, kamu, mereka. Kalau mereka itu pihak ketiga, betul? Ya. Kalau Yesus bicara dengan muridnya itu adalah kamu, itu pihak kedua. Ya. Nah, mereka ini siapa, saudara? Karena mereka tetap tidak, coba kita baca.
akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Mereka ini adalah orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dosanya dosa apa? Kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya cuma sin, tidak ada sins. Satu dosa. Roh Kudus itu cuma akan mengingatkan mereka yang tidak percaya, yang belum percaya. Karena apa saudara? Setiap orang yang lahir di dunia itu mewarisi dosa Adam. Ya, suka tidak suka kita ini lahir di dunia, lahir dari benih Adam. Kita lahir ada benih dosa dalam hidup kita. Makanya setiap kita harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Barang siapa tidak mengalami kelahiran baru, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Dan bagaimana caranya lahir baru? Cuma satu, percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, maka detik itu juga Roh Kudus akan membuat roh kita lahir baru sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Kita dipindahkan dari kegelapan. Kita bukan lagi orang-orang gelap, kita adalah orang-orang terang. Bukan karena kita tidak pernah berbuat yang gelap, tapi posisi kita, status kita sudah dipindahkan saudara. Yang tadinya di dalam Adam, kita dimasukkan dalam Kristus oleh karena karya Roh Kudus. Nah, tapi untuk percaya akan karya Kristus, tidak ada seorang pun bisa percaya dengan kekuatannya sendiri. Roh Kudus itu akan menginsafkan. Makanya setiap kali Injil diberitakan, Roh Kudus itu akan menerangi hati kita. Hati mereka yang belum percaya. Nah, Roh Kudus itu fungsinya apa? Dia menerangi hati orang-orang yang belum percaya. Supaya mereka itu bisa percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan yang mati dan bangkit di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Makanya Roh Kudus itu akan terus mengingatkan mereka yang belum percaya. Karena satu-satunya dosa yang buat seorang masuk neraka adalah dosa tidak percaya. Akan kebenaran, nah ini saudara. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu atau mereka. Tadi mereka, yang ini apa? Kamu. Jadi Yesus bilang, mereka itu belum percaya, makanya Roh Kudus itu mesti terus menerangi hati mereka supaya mereka percaya. Tapi kamu ini kan orang percaya. Roh Kudus tidak lagi menginsafkan kamu akan dosa. Tapi Roh Kudus akan menginsafkan kamu akan apa? Kebenaran. Kebenaran ini apa? Righteousness. Righteousness itu apa saudara? Kebenaran yang dianugerahkan. Kalau saudara percaya pada Yesus, saudara adalah orang benarnya Tuhan. Amin saudara? Saudara adalah orang-orang yang dibenarkan. Roh Kudus itu akan ingatkan saudara itu. Roh Kudus akan ingatkan selalu. Engkau adalah orang benarnya Tuhan. Engkau bukan orang berdosa. Jadi saudara dibuat sadar akan kebenaran apa yang Yesus kerjakan lebih daripada sadar kepada dosa. Ya, saudara disadarkan. Ini Roh Kudus akan ingatkan saudara akan karya Kristus, akan apa yang Yesus kerjakan. Bukan atas dosa saudara, bukan atas kegagalan saudara. Roh Kudus itu bukan roh yang mendakwa saudara. Dia tidak ingatkan saudara akan kegagalan saudara. Saudara kalau gagal saudara tidak perlu tahu, saudara tidak perlu diingatkan bahwa saudara itu gagal, kita sudah tahu apa yang salah kita lakukan, kita sudah tahu. Yang perlu diingatkan Tuhan adalah siapa diri kita dalam Kristus dan apa yang dia kerjakan buat hidup kita. Waktu kita diingatkan terus, engkau adalah orang benar, engkau sudah diampuni. Sadar akan pengampunannya, sadar akan kebenaran yang Yesus anugerahkan buat kita. Saudara tahu? Itu yang membuat hidup kita bisa berubah saudara. Sadar akan pengampunannya. Sadar akan kebenaran. Jangan sadar akan dosa. Roh Kudus tidak ingatkan saudara. Dia tidak mendakwa kita. Dia bukan roh pendakwa. Pendakwa kita siapa? Iblis.
dia sudah dilemparkan dari sorga. Dia tidak punya hak untuk mendakwa saudara di hadapan Bapa di sorga. Tapi hari ini dia masih dakwa saudara di pikiran saudara. Dia selalu akan ingatkan saudara akan kegagalan saudara. Dia akan selalu intimidasi saudara. Dia akan buat saudara merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia akan buat saudara selalu merasa Tuhan akan tinggalkan saudara. Kalau saudara mulai dapat seperti itu, Roh Kudus tidak pernah ingatkan saudara itu. Roh Kudus akan ingatkan saudara, engkau adalah orang benarku. Engkau adalah biji mataku. Engkau adalah ciptaan yang baru. Roh Kudus akan ingatkan akan pengampunan. Akan apa yang Yesus kerjakan. Amin saudara. Nah jadi yang pertama apa? Akan dosa. Yang kedua akan apa? Akan kebenaran. Yang ketiga akan apa? Penghakiman. Bersyukur. Dijelaskan lagi sama Yesus. Kalau tidak dijelaskan kita bisa pikir, kita akan terus merasa kita akan dihakimi, kita akan dihakimi, kita akan dihakimi. Tapi puji Tuhan akan penghakiman karena apa? Penguasa dunia ini telah, jadi ini Yesus ingatkan siapa saudara? Bahwa iblis sudah dikalahkan. Penguasa dunia ini sudah dihukum. Amin saudara, amin. Roh Kudus akan ingatkan selalu sama hidup saudara. Jangan fokus perangi iblis. Jangan besar-besarkan iblis terus. Amin. Di dalam perjanjian baru, hanya sedikit pasal yang bicara tentang peperangan rohani. Hanya berapa ayat saudara. Peperangan rohani yang sungguhnya di pikiran saudara. Fokus dengan Kristus. Amin. Roh Kudus akan ingatkan penguasa dunia ini telah dikalahkan. Galatia 5 ayat 16. Jadi yang pertama Roh Kudus adalah dia akan tinggal dalam hidup kita selama-lamanya sebagai jaminan. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang memberitahukan kita apa yang dikaruniakan oleh Tuhan secara cuma-cuma buat kita. Ya, Roh Kudus juga akan menjelaskan. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang keempat ini saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi saudara, Roh Kudus juga mau kita bukan hanya tinggal di dalam Dia, tapi kita juga hidup oleh Dia. Apa itu hidup oleh roh? Apa itu hidup oleh roh? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging saudara? Seringkali kita salah artikan. Daging itu seringkali diartikan ya hubungannya dengan apa? Seks mungkin. Daging itu dihubungkan dengan, padahal daging kalau saudara baca ini konteksnya Galatia. Galatia ini bicara tentang roh dan daging. Apa itu hidup oleh roh? Yang pertama kita harus tahu apa itu keinginan roh. Apa itu perbuatan daging atau pekerjaan daging. Kita harus tahu apa itu keinginan daging. Dan Paulus jelaskan secara detail, hidup oleh roh adalah kita hidup oleh iman dengan kita hanya percaya bahwa Tuhan itu memberikan kita semuanya itu secara cuma-cuma. Itu hidup oleh roh. Iman itu kita mempercayai Tuhan. Ya, hidup oleh daging adalah pekerjaan daging itu dimulai dari keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Keinginan daging itu yang membuat kita fokus dengan diri kita. Jadi daging itu adalah waktu kita fokus dengan diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Jadi iblis itu akan men-trigger daging saudara sehingga saudara fokus dengan diri saudara. Karena saudara fokus dengan diri saudara, itulah keinginan daging, ya. Waktu saudara fokus dengan keinginan saudara, maka lahirlah yang namanya perbuatan-perbuatan daging. Tapi perbuatan daging itu tidak langsung muncul, dimulai dari keinginan daging dulu. Makanya Tuhan itu kasih cara yang paling luar biasa. Bagaimana saudara tidak hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging. Kuncinya cuma satu, hiduplah oleh roh. Daging itu tidak usah berusaha dikalahkan. Daging itu diabaikan. Dengan cara apa? Saudara jangan fokus ke diri saudara. Daging itu selalu buat fokus pada diri saudara. Ingat, Paulus kasih gambaran tentang Hagar dan Sarah. Sarah itu adalah tentang
ibu yang melahirkan anak perjanjian. Hagar itu melahirkan anak dari daging. Maksudnya apa? Hagar itu hasil usaha Abraham sendiri dan Sarai untuk mendapatkan keturunan. Itulah daging. Daging itu selalu fokus pada diri sendiri. Daging itu selalu fokus pada kekuatan diri sendiri. Tetapi hidup oleh roh artinya gini saudara. Saudara selalu diingatkan. Roh Kudus itu selalu ingatkan saudara. Akan apa yang Yesus sudah kerjakan buat hidup saudara. Amin saudara. Akan apa yang Yesus sudah kerjakan buat hidup saudara. Saya mau bilang hari ini saudara. Kita punya status yang baru. Saudara tidak lagi di dalam daging. Tapi saudara di dalam roh. Amin saudara. Ayatnya di mana? Ayat yang terakhir Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Tapi kamu tidak hidup di dalam. Kamu tidak hidup di dalam. Tapi melainkan di dalam. Syaratnya apa? Jika memang roh Allah diam di dalam. Saya mau tanya saudara hari ini. Roh Allah diam dalam kita tidak? Roh Allah diam dalam kita tidak? Berarti kita tidak lagi di dalam daging. Amin saudara. Kita di dalam roh. Tapi kita tidak cukup hanya di dalam roh. Tapi kita harus hidup oleh roh. Karena iblis selalu men-trigger daging kita. Daging itu apa? Sekali lagi. Dia akan selalu men-trigger pikiran kita. Dia akan selalu ingatkan kita. Akan diri kita. Akan kegagalan kita. Bahkan akan keberhasilan kita mungkin. Yang kita kerjakan dengan kekuatan kita. Pencapaian-pencapaian yang kita buat. Kalau saudara diingatkan itu karena kekuatan saudara sendiri. Bukan karena apa yang Yesus kerjakan. Itu daging saudara. Tapi Roh Kudus. Dia akan selalu konsisten mengingatkan kita akan apa yang Yesus kerjakan. Dan keputusan kita untuk mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan, itulah hidup oleh roh. Amin saudara.